Assalamualaikum teman-teman. Pernahkah kalian memperhatikan ketinggian sebuah gunung? Bagaimana cara menentukan ketinggiannya? Jika kita mengukur secara langsung, pasti sangat tidak mungkin kan? Apakah ada cara yang lebih mudah untuk mengetahui ketinggiannya? Kau pernah mendengar tentang inklinometer? Bagaimana cara menggunakannya untuk mengukur ketinggian pohon yang tinggi? Apa kamu penasaran bagaimana cara menggunakannya? Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini, yaitu tentang materi trigonometri mengenai aturan sinus. Selamat menyaksikan. Ada apa ini? Sedang apa kalian? Pak. Begini Pak, kita mengukur tinggi tiang bendera ini. Kebetulan talinya rusak. Oke. Jadi kami ingin merobohkan tiang ini. Oh, iya. Wah. Terus mau dirobohkan dari dudukannya? Waduh. Gimana kalau misalnya kita mau ngitung gedung kita, pilar-pilar yang ada di sekolah kita, gunung yang ada di luar sana, apa kita akan robohkan juga? Apa kita juga akan bawa alat pengukur kita seperti ini? Akan bawa tali meteran kita seperti ini? Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin kan? Nah, karena nggak mungkin, kita punya media. Media itu memudahkan kita. Media itu baik yang sederhana maupun yang kompleks akan membantu kita, misalnya untuk mengukur tinggi suatu benda, untuk mengukur pesawat yang sedang terbang, untuk mengukur gunung-gunung yang ada di luar sana. Nah, itu kita bisa gunakan media. Bahkan untuk mengukur tiang bendera ini, kita tidak perlu harus merobohkan dari dudukannya. Kita cukup menggunakan media saja. Caranya, Pak? Caranya? Oke. Ini nih, Bapak kan ini ada kelas nih. Kalian juga harus masuk kelas kan? Nah, jadi kita akan ke Museum Aceh nanti sore ya. Ajak teman-teman kalian. Nggak usah pakai baju sekolah, kita pakai baju bebas saja biar lebih santai. Kita akan eksplorasi di sana. Kita akan hitung ketinggian bangunan yang ada di sana. Jadi sekarang Bapak masuk kelas dulu, kalian juga masuk kelas, dan nanti sore kita jumpa di Museum Aceh. Oke, semuanya? Benar juga ya apa yang dikatakan oleh Pak Guru. Maksudmu? Bagaimana cara kita mengukur ketinggian gunung? Kan tidak mungkin menggunakan meteran. Iya juga sih. Supaya kita tidak makin penasaran, pulang yuk, mungkin Pak Guru sudah menunggu. Ayo. Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lama nunggu kan? Oke, Alhamdulillah. Tadi Bapak harus jumpai kepala sekolah dulu sebelum Bapak datang kemari. Jadi ini menyambung pembicaraan kita yang tadi pagi itu untuk mengukur objek-objek yang ada di Rumo Aceh ini. Jadi kita akan mengukur beberapa objek yang ada di Rumo Aceh. Oke, kita akan eksplorasi. Sengaja kita pilih Rumo Aceh biar tereksplorasi juga budaya kita. Ini nilai-nilai matematika dalam budaya Aceh. Oke, Bapak bawa beberapa alat-alat yang akan kita gunakan untuk aktivitas kita. Ada yang tahu ini apa? Nggak tahu, Pak. Wah, ini namanya klinometer. Klinometer ini akan kita gunakan untuk mengukur sudut dari pandang kita ke suatu objek.
selain klinometer, semua tadi kita juga Bapak minta untuk membawa Android, yang di Androidnya sudah terinstall aplikasi Protektor. Oke, bagus, aplikasi Protektor. Protektor itu adalah aplikasi busur untuk juga mengetahui sudut pandang kita terhadap suatu objek. Selain itu, Bapak juga membawa kalkulator. Kalkulator ini digunakan untuk sudut-sudut yang tidak istimewa. Sehingga fungsi trigonometri kita bisa hitung melalui kalkulator. Tidak semua di dalam kehidupan kita itu adalah sudut-sudut istimewa. Dan kalkulator membantu kita untuk mengetahui. Nah, satu lagi Bapak membawa alat meteran. Meteran ini untuk mengukur jaraknya kita dengan objek yang kita akan ukur ketinggiannya. Jadi itu alat-alat yang akan kita gunakan pada hari ini. Paham ya? Paham. Untuk memudahkan aktivitas kita hari ini, kita akan membagi dalam kelompok. Kelompoknya adalah kelompok yang sehari-hari kita gunakan di kelas kita. Silakan berdasarkan kelompoknya. Nah, kita kan sudah ada di kelompok kita ini nih. Ada 2 kelompok kita yang ada di sini. Baik, sekarang Bapak arahkan, kita nanti akan mengukur objek yang di sana. Setidaknya kita mengukur 2 objek. Oke, yang pertama kita akan menghitung ketinggian atap dari Romo Aceh, dan satu lagi yang kita ukur tadi di sekolah itu, yaitu tinggi tiang bendera, dan nggak perlu dirobohin. Oke, sekarang kelompok 1 mengukur secara manual dengan menggunakan klinometer. Silakan. Oke. Kelompok 2 menggunakan aplikasi yang ada di Androidnya. Tapi jangan pakai HP Bapak, HP sendiri. Oke. Nah, kalkulator boleh digunakan sama-sama. Kalaupun tidak menggunakan kalkulator saintifik yang ada di Android. Ini Bapak pinjamin dulu untuk kelompok 2. Pinjam ya. Dan ini alat ukur ini, meteran ini akan kita gunakan bersama juga. Ini pasti kita gunakan bersama. Yang laki-laki deh. Oke, sekarang kita menuju ke objek yang akan kita ukur di sebelah sana. Ayo. Teman-teman lihat deh, udah bener gak nih caranya?
Ini jawabannya 813 cm. Bener nggak? Udah bener. Bener lah ya kan? Coba tanya sama mereka nggak ya? Samain jawaban. Sasa, lihat deh. Aku 813, kamu 790. Kok bisa beda sih? Iya ya, kok bisa beda? Caranya sama tapi kan? Sama sih. Sama ya? Coba deh kamu tanya sama teman-teman. Oh, ntar ya, aku tanya dulu ya. Makasih ya. Nih, punya kita sama mereka beda. Nggak tahu nih kenapa. Mereka 792, kita 813. Oh, bener. Benar. Caranya tapi sama. Gini ya, kenapa bisa berbeda hasilnya? Sebab yang dilakukan adalah metode pengukuran, yang dimana hasilnya tidak pasti. Sementara bila dilakukan dengan cara metode perhitungan, maka yang didapat adalah hasil yang pasti. Gimana? Paham? Gimana sih? Untuk lebih jelasnya, kita tanya ke Pak Kai aja yuk. Bapak. Gimana hasil diskusinya? Bapak, kami punya pertanyaan. Sebelumnya, Lydia sudah membandingkan hasil dari kelompok kami dan hasil dari kelompok sebelah. Tetapi hasilnya berbeda. Kok bisa? Berapa? Yang kelompok kita berapa dapatnya? Dari kelompok kita ada dapat hasilnya 813 cm. Sedangkan dari kelompok sebelah itu 790 cm. Oh, oke. Selisihnya cuma 23 cm. Perbedaan hasil sangat memungkinkan berpotensi terjadi ketika kita lakukan aktivitas tadi. Karena kita melakukan pengukuran dan perhitungan. Kita melakukan pengukuran pada saat misalnya di posisi kita berdiri dengan jarak objek. Kita kan tarik alat ukur tuh tadi. Bisa jadi alat ukurnya renggang, bisa jadi alat ukurnya tidak berada pada posisi yang sama rata. Begitu juga misalnya ketika kita menarik dari kaki kita ke mata. Itu juga berpotensi terjadi renggang, sehingga bisa jadi tidak terlalu akurat. Nah, apalagi misalnya ketika kita gunakan alat manual, kilometer manual, kita melakukan misalnya badan kita agak melengkung. Sehingga posisi sudut pandang kita itu bisa jadi tidak lagi presisi. Sementara kalau kita gunakan alat digital yang sudah dikalibrasi, hasilnya lebih presisi karena juga mengikutkan Messi number dalam perhitungannya. Itu yang menyebabkan perbedaan perhitungan kita. Paham ya? Ya, paham. Saya punya satu pertanyaan lagi nih, Pak. Sebelumnya Bapak pernah bilang, kita juga bisa mengukur tinggi gunung. Iya. Tetapi apakah gunungnya harus kita lubangkan dulu, Pak? Oh ya, berarti kita harus ke puncak dulu ya, lubangkan terus ke bawah, terus baru kita bisa hitung ya. Ya, jadi kalau yang seperti itu, tadi kan kita gunakan konsep tangan. Untuk menghitung bagaimana cara kita menghitung tingginya gunung, kita bisa gunakan aturan sinus. Nah, jadi kita kayaknya masih memungkinkan nih. Kita ke pantai aja yuk, yang tempatnya lebih rata, yang lebih kita bisa lihat view-nya lebih gampang gitu untuk kita praktekkan. Oke, Ayo. Ayo. Untuk menyelesaikan masalah di atas, kita dapat menggambarkan situasi tersebut dalam bentuk gambar yang sederhana seperti berikut ini. Diketahui, jarak antara dua pengamat sama dengan 50 meter. Sudut elevasi 1 atau sudut A sama dengan 21,1 derajat. Sudut elevasi 1 atau sudut A sama dengan 23 derajat. Tinggi pengamat sama dengan 157 cm, sama dengan 1,57 meter. Tinggi dua pengamat relatif sama. Penyelesaian. Perhatikan segitiga ABD dengan menggunakan aturan sinus diperoleh BD per sinus A sama dengan AB per sinus D. Ekivalen BD per sinus 21,1 derajat sama dengan 50 meter per sinus 1,9 derajat. Ekivalen BD sama dengan 50 meter per sinus 1,9 derajat kali sinus 21,1 derajat.
Ekivalen BD sama dengan 50 meter per 0,0332 dikali dengan 0,359. Ekivalen BD sama dengan 540,66 meter. Selanjutnya, perhatikan segitiga BCD siku-siku di C. Diperoleh hubungan sinus B sama dengan CD per BD. Ekivalen CD sama dengan BD kali sinus B. Ekivalen CD sama dengan 540,66 kali sinus 23 derajat. Ekivalen CD sama dengan 540,66 kali 0,39. Ekivalen CD sama dengan 210,85 meter. Jadi, tinggi gunung tersebut adalah tinggi pengamar tambah panjang CD, sama dengan 1,57 meter tambah 210,85 meter. Sehingga diperoleh tinggi gunung sama dengan 212,43 meter. Demikian teman-teman, kita sudah menyaksikan video pembelajaran tentang materi trigonometri. Setelah menyaksikan video pembelajaran tersebut, teman-teman semua sudah paham kan bagaimana cara menentukan ketinggian pohon yang tinggi dengan materi trigonometri. Belajar matematika itu memang seru kan? Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.